kalau misalkan kita ngaku puasa padahal tidak berpuasa, orang akan percaya karena khusus puasa itu. Contoh, misalkan kita betul sahur sebelum subuh, kita jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kita melaksanakan sahur. Ngapain lo? Puasa. Nah, puasa berarti kita siang makan, lalu kita minum biasa ya, kita usap bibir kita biar kering gitu loh. Setelah itu tanya lagi, kamu masih puasa? Oh masih dong, saya kuat. Oh hebat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah zakat. Zakat asal kata dari zakka yang artinya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Tentunya harta kita yang kita miliki. Itu tentunya tidak semuanya bersih dan harus dikeluarkan zakatnya. Contoh, ketika harta kita didapat dari berjualan atau berdagang, misalkan dari dagangan tersebut ada seorang pembeli yang mungkin merasa tidak puas dengan jual beli tersebut, namun dia tidak ngomong ketidakpuasan tersebut, dan hartanya kita dapat dari jual beli tersebut, dan dari situ ada sedikit kotor-kotorannya. Atau penghasilan dari karyawan, misalkan dari atasan kita kurang puas dengan kinerja kita, namun dia tetap membayar dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berarti dari hasil yang kita dapat ada sedikit kotor dari ketidakpuasan atasan kita dan yang lain sebagainya. Maka zakat itu membersihkan harta kita. Dan zakat ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal terdiri dari zakat harta yang kita miliki berupa emas misalkan, atau uang tunai, atau pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Itu ada kewajiban zakat yang masa kepemilikannya dari harta itu 1 tahun. Namun dari hasil panen itu setiap panen maka dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah. Zakat fitrah di sini menjadi kewajiban semua, baik anak, semua muslim, baik anak yang baru lahir ataupun orang tua renta, yang dikeluarkan setiap akhir Ramadan, awal bulan Syawal, atau disebut dengan malam takbiran, itu ya, malam pertama Idul Fitri. Siapa saja orang tersebut? Yaitu anak yang tahu akhir Ramadan dan masuk bulan Syawal, maka wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Misalkan ada seorang anak yang lahir akhir Ramadan menjelang maghrib atau jam 5 atau menjelang maghrib akhir Ramadan, dia tahu akhir Ramadan berarti dan masuk bulan Syawal, maka wajib keluar zakatnya oleh orang tuanya. Kecuali kalau anak tersebut lahir di malam Idul Fitri, karena dia tidak tahu akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula orang yang meninggal tahu awal bulan Syawal, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Beda kalau dia meninggal sebelum awal Syawal, misalkan sebelum maghrib
akhir Ramadan gitu ya, jadi menjelang nanti Lebaran dia meninggal, maka itu tidak kena wajib zakat. Itu ketentuan zakat untuk zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilo makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Karena di sini kita makannya nasi, berarti yang kita keluarkan itu beras. Ya, dan untuk pembagiannya dan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, saya sudah bikin videonya di video yang lalu, silakan bisa dilihat di deskripsi ya, tinggal lihat aja. Selain zakat, ketika kita mengeluarkan harta, ada juga hal yang lain selain zakat ya. Ada namanya infak, sedekah, sedekah jariyah. Apa perbedaannya antara sedekah dengan sedekah jariyah? Perbedaannya, sedekah itu mencakup lebih luas, sedangkan sedekah jariyah itu mencangkup beberapa hal. Karena sedekah itu bisa juga dengan kita tersenyum dengan saudara kita, itu termasuk sedekah. Dan sedekah jariyah itu mengeluarkan harta kita, baik kecil ataupun besar, yang pahalanya bisa mengalir walaupun si pemberi tersebut telah meninggal dunia. Di sini bedanya. Kalau sedekah biasa, pahalanya itu hanya menjadi poin buat si pelakunya, nanti tambahan amal untuk dia bekal di yaumil akhir, bekal di alam kubur dan sebagainya, dan ada di akhirat. Namun sedekah jariyah, pahalanya akan mengalir terus selama benda atau harta tersebut dipergunakan. Idza matabnu adama in qata anhu amalahu ila min salasin, shadaqatun jariyah au ilmi yuntafa'u bi au waladu sholihina yad'ulah. Yang artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat atau yang bisa dimanfaatkan. Yang 3 adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir bagi si pelaku sedekah tersebut, sedekah jariyah tersebut. Selanjutnya adalah wakaf. Barang yang diberikan berupa tanah, misalkan perkebunan atau benda yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan syiar agama. Tadi yang disebutkan selain zakat, zakat itu wajib ya. Selain zakat, infak, sedekah, sedekah jariyah, wakaf, semua bersifat sunnah. Bisa kita dapatkan pahalanya. Syaratnya 1, ikhlas dalam mengeluarkannya.